Selamat datang di Nongkrong Digital, sebuah podcast dari kreator nongkrong yang berisikan topik menarik dan narasumber yang menginspirasi. Bersama gue Irsan 56, so stay tune. By the way, ketika gue jadi promotor, gue di situ baru merasa pentingnya sebuah pelajaran geografi. Hah? Geografi? Iya, karena kan ketika Geografi? Iya betul, karena kan gue nggak ngerti peta loh. Ya, kalau gue baca secara psikologi sih emang perempuan susah untuk mengerti peta ya. Betul. Dan sementara kesalahan gue meletakkan tanggal promo akan mempengaruhi pada pembekakan budget yang gede. Oke. Gitu. Jadi gara-gara itulah gue jadi belajar. Oh, Aceh tuh di sini. Oh, kalau gue ke Jogja, sumpah bener kan dulu belum ada Google Maps ya, bro, gitu kan. Jadi gue mau harus membentangkan itu semua di depan layar gue. Oh, jadi gue nggak boleh nih dari Medan ke Jogja nanti ke Padang. Mending gue dari Medan ke Padang. Itu tuh. Ya Allah, Mi. Tapi kan itu maksudnya pelajaran dasar yang mana kondisinya Medan sama Padang lebih dekat daripada Medan ke Jogja. Emang. Dan itu segitu butanya saya gitu ya. Gitu. Nah itu. Jadi buat teman-teman yang merasa gue kurang nih, kalau lu mau belajar sebenarnya bisa aja. Gitu. Nah buktinya gue nggak bisa. Nilai geografi gue jauh dari standar ya, merah malah. Gitu. Jadi sementara gue harus berhadapan dari dunia promotor gitu ya, yang harus membuat gue melihat peta itu segede gaban itu. Gitu. Ya. Terus balik ke penulis, ya. Writer nih. Nah akhirnya karena gue di situ, karena gue di challenge kayak, jadi 2 alasan sih yang mendorong gue akhirnya belajar nulis lagi. Yang pertama adalah tadi karena gue di challenge, oke, gue tunjukin sama lo ibaratnya gitu ya. Yang kedua adalah memang ada motivasi internal gue juga bahwa oke ya, kalau gue nanti punya anak gue masih kecil, karena gue ngerti psikologis ya, kayaknya gue nggak tega deh ninggalin dia jadi promo. Tapi gue nggak tahu ya, one day happen mungkin berganti lagi, gue nggak tahu juga ya. Tapi sampai saat ini gue berpikirnya kayak gitu. That's why kenapa akhirnya gue belajar pertama kali, gue alhamdulillah banget gue dipertemukan sama Pak Jujur Prananto, yang gue manggilnya sekarang Mas Jujur gitu. Mas Jujur itu kalau teman-teman yang nggak tahu beliau adalah penulis skenario dari AADC pertama. Oh, oke. Langsung Gue juga baru tahu. Guru gue tuh gitu ya. Dan tulisan pertama gue yang dibaca sama dia adalah dia kira gue laki-laki. Karena kenapa? Sebenarnya karena pertama kali itu gue nulis, itu dikirim sinopsisnya. Gue ingat banget tuh. Dikirim sinopsisnya. Waktu itu gue udah mulai belajar dunia YouTube. Ya. Oke. Karena gue kenal sama salah satu YouTuber yang sudah terkenal kan namanya gitu ya. Makanya nanti kalau teman-teman lihat, gue tiba-tiba datang aja ke nikahannya dia gitu ya. Emang diundang? Diundang Pak, suruh reservasi gue. Oh gitu, VIP luar biasa. Waktu itu gue masih udah mulai ngedevelop dan udah mulai jadi satu tim sama itu. Gue inget banget. Terus gue waktu itu nonton film Captain America. Ya. Yang ke-1 kedua? Ke-1 kalau nggak salah gue deh. Ya, kalau nggak salah ya. Terus abis itu gue emang random itu anaknya ya guys, jadi gak drama banget. Kayak itu kadang-kadang gue coba kita nonton gitu, pengen tahu aja. Nah di situ teman-teman, ternyata secara psikologis tuh kita menangkap yang ada di film 100% malah. Gue gak nyangka gitu. Nah ketika gue nulis, ternyata gaya tulisan gue bisa mirip sama Captain America. Maksudnya gini, bukan persis sama, bukan, tapi alurnya biasanya yang menggunakan alur-alur kayak gitu adalah penulis-penulis laki-laki. Oh gitu. Jadi lu terinfluence. Iya, terinfluence gitu. Makanya waktu Mas Jujur waktu itu nanya sama gue, nanya nih, ini siapa ya tulisannya? Ada teasernya di depan gitu. Wah ini mah gaya tulisannya cowok nih, siapa nih? Nah begitu yang berdiri gue, kaget ya. Lo abis nonton apa Mi? Jawabannya gitu. Pertanyaan pertamanya gitu. Lo abis nonton apaan gitu. Oke, di situ gue ngerti bahwa ternyata film dan psikologis tuh sangat erat banget. Bahkan ketika gue pergi sama Om Matias Mucus waktu itu kita datang ke acara festival film Malaysia, dia ngajarin gue bahwa ketika lo jadi anak psikologi, lo harusnya paling tahu karakter dan lo bisa mendalami nih acting dengan baik. Dan sampai hari ini gue belum pernah belajar acting benar-benar sih gitu. Dan tapi di situ gue ngerti bahwa
berarti ini ikatan emosional tuh penting banget ya gitu. Ibaratnya Mm-mm. bahkan nulis aja itu nggak gue sadarin loh. Mungkin kalau misalnya kita ngutip quote itu kan kita sadar ya. Mm-mm. Kalau nulis kan kita nggak sadar sebenarnya gitu. Nah itu ternyata terinfluence gitu sama gue dan begitu gue memang pindah, gue coba, gue penasaran gitu ya, akhirnya gue tuh kayak 2 minggu setelahnya, 1 minggu setelahnya tuh gue nonton drama apa kalau nggak salah drama Korea apa gitu ya, memang berubah, memang gaya tulisannya memang berubah, nggak Hmm. se-strong itu gitu. Dan itu kemarin juga gue ke beberapa penulis skenario juga gue mereka juga nyaranin bahwa nih kadang-kadang itu juga bisa dari musik gitu. Oh ternyata dari musik bisa ya gitu. Gue baru tahu juga gitu. Banyak Jadi berarti ya faktor-faktornya. faktornya itu. Jadi nggak ada salahnya sih menurut gue switching, karena gini. Sebenarnya ketika lo belajar hal lain di film, lo akan merasakan bahwa semua lini itu penting. Nggak ada, ibaratnya gini, gue nggak bisa bilang bahwa aktor tuh nggak penting, enggak, tetap dia penting buat gue. Nggak bisa juga gue bilang bahkan wardrobe itu penting. Kenapa? Ada temen gue wardrobe kece banget ya, gue kalau acara-acara film-film yang gede gue tanganin itu pasti gue milih dia. Kenapa? Karena dia hafal scene ini setelan atas sampai bawah. Gokil kan? Waduh. Dia robot komputer gitu bagaimana? Meskipun kita syutingnya misalnya gini, kan misalnya dia mau pergi ke kantor ya, kan kita ngambil di rumah dulu nih, kan scene satunya kantor, misalnya scene 5-nya dia lagi berantem sama ibunya, beda dong bajunya, stylenya beda kan. Itu nanti kita syuting sebulan lagi, dia inget loh tuh sampai bawah. Gue bilang gokil loh. Abis sekarang gue belum pernah ketemu wardrobe sedetail itu. Itu ibaratnya pengalaman dan skill ya, bersatu Bener. padu Ingatan. jadi seperti itu tuh. Bahkan sampai cincin, tau nggak? Jadi waktu itu masalahnya gue tahu dia hafal detail gara-gara waktu itu talent gue pakai cincin, disuruh lepas kagak mau. Nah, syuting berikutnya dia jual nih cincin. Gue bilang, lu di mana kontennya? Dia marah-marah. Gue bilang, kenapa lu marah-marah? Nggak ada cincinnya, Bi. Gila, lu sampai sehafal itu sama cincin? Iyalah, gitu. Gue bilang, padahal kalau dilihat kan karena dia juga jalan doang gitu ya, nggak memperlihatkan cincinnya gitu. Cuma menurut dia itu sangat penting gitu. Jadi gue bilang, gokil. Ya sampai sekarang itu dia jadi rebutan lah, ibaratnya kalau syuting tuh gue bisa ngedapet, misalnya gue ngoling, Mbak bisa nggak? Ya gue ada sama si A gitu, teman gue juga sih gitu. Jadi masih biasanya rebutan karena emang belum pernah sih kita nemuin orang sedetail itu. Sampai sepatu, kaos kakinya ini hari ini belangnya yang mana tuh dia tahu. Ya Allah. Ya gitu. Jadi balik ke scriptwriter lagi nih. Ini kalau scriptwriter, lu udah pernah terlibat dalam satu film layar lebar juga gitu, atau masih di web series, drama gitu-gitu, atau sinetron mungkin? Alhamdulillah udah gitu. Jadi yang lucu adalah gue pernah punya konflik lah sama sebuah PH, terus kemudian kita baik tapi selesai tapi tidak terlalu baik gitu ya. Dan ternyata yang penyelenggara dari film gue itu yang jadi IO-nya, bukan promotor ya, IO-nya, IO cuma gala premiernya doang. Itu adalah tim PH gue yang lama. Jadi dulu gue di sana posisinya adalah promotor, kemudian gue jadi penulis skenario. Dan emang apa ya, beda sih ngelihat nama lu di depan gitu. Kayak kalau promotor, gue nih teman-teman yang belum pernah masuk ke film layar lebar, cobalah masuk. Kenapa? Karena ketika orang nonton, lu ngelihat nama lu di subtitle aja, gue jadi promotor ngeliat subtitle aja tuh pertama kali tuh kayaknya sumringah banget. Wah gila, ada nama gue di produksi film ini. Itu ibaratnya apa ya, lu dapet hadiah kali ya, atau hal yang gak disangka-sangka gitu ya, Mia? Ya itu, tapi dapetnya cuma 2 kali. Selebihnya kalau jadi promotor yang lu lihat adalah reaksi penonton keluar, marah-marah apa, aku pengen banget. Kalau dia happy tuh selesai, sudah aman tuh film lo. Tapi kalau masa sih gini, pokoknya menimbulkan konflik, gue deg-degan itu. Aduh gimana ya penjualan hari pertama ya. Gitu. Jadi paling gampang tuh gala premier sih ngelihatnya. Karena kan gala premier tuh ibaratnya ya ekspresi orang nggak bisa bohong lah ya. Apalagi gue anak psikologi gitu ya. Ya gue ngelihat ekspresinya udah tahu nih, aduh kira-kira nih bakal ngomong apa dia di Twitter ya. Ngomong apa dia di Facebook tentang gitu.
itu. Nah, waktu jadi itu beda, itu kan jadi promotor. Begitu jadi penulis skenario, lu ngerasain ngomong di depan. Biasanya kan gue cuma ngasih, gue jadi host kan, karena misalnya mepet gitu kan, gue jadi host, atau gue cuma kayak nyiapin terus mereka yang ngomong. Dan gue kepuasan apa ya, ketika lu ngelihat film lo ditayangin, dimainin sama aktor dan sesuai apa yang lo ekspektasikan, tuh beda banget sih. Beda bener-bener kayak wow gitu kan. Bahkan gue kan di samping gue kan ibu gue gitu, ibu gue sama kakak gue gitu kan. Gue kayak oh ternyata gue bisa ya bikin kayak gini gitu. Itu kayak apa ya? Wah gila, ini gede banget sih. Meskipun gue juga, meskipun memang kalau bicara hal itu nggak ini ya, apa namanya, nggak memang banyak banget revisi, karena gue waktu itu baru nulis tuh kalau nggak salah gue kedua kali deh. Ada satu yang masterpiece dan belum gue keluarin karena pandemi, dan soon kalau gue punya uang sendiri, karena banyak PH yang gue mau tapi udah di tengah gitu. Ini masterpiece banget sih, dan gue udah ngontak-ngontak artisnya, cuma belum gue itu yang bakal delete, karena itu challenge-nya gue sampai nulis ber-17 orang. Beda kepala kan, 17 orang. Beda kepala, beda imajinasi dah tuh ya. Udah dikira-kira aja itu gimana tuh nulisnya waktu itu. Gitu. Nah, kalau yang ini, yang tadi yang udah tayang dulu duluan tuh justru yang gue tulis sendiri. Gue tulis sendiri, terus kayak in-deep apa ya, karena gue orangnya emang drama banget gitu ya. Jadi gue emang nulisnya menyi-menyi gitu kan. Gitu. Ya kan, tapi ternyata ketika lu nonton karya lo gitu, ibaratnya mau gue dihujat, kayak gue sebenarnya waktu itu I don't care gitu kan, tapi setidaknya pertama kali tuh ngelihat, wah ternyata orang tuh bahkan punya rasa sendiri ketika film lo tuh dibilang ini, gue mau nonton lagi. Ya itu tuh kayak oh my god, apa kayak gitu apa hidup lo gitu. Gitu kayak gitu. Bahkan sampai itu kan film gue tuh identik dengan charger colokan kehidupan masa kini. Bahkan beberapa waktu sekitar 5 bulan lalu lah gitu, ada yang masih nge-tweet ke gue, masih nge-tag ke gue gitu. Gue kayak priceless gitu, meskipun mereka nontonnya juga nggak di versi legal ya gitu, tapi menurut gue oh ternyata bisa membawa pengaruh ke kehidupannya dia gitu. Nah, ngomong-ngomong legal dan ilegal nih Mi, bridging gue gitu banget ya. Apa? Dengar-dengar kan bioskop nih katanya mau ada alternatif nih tentang bioskop online deh, kalau nggak salah ya. Nah itu informasi bioskop online ini gue justru samar-samar nih, denger-denger doang. Lu bisa cerita atau jelasin tentang bioskop online nih, konsepnya gimana kita nontonnya, terus gimana nanti kita istilahnya kan kalau nonton online banyak nih ya kan yang ilegal. Nah, kenapa ini disebutnya bioskop online yang termasuk dalam tanda kutip legal? Oke. Yang pertama yang perlu teman-teman tahu adalah mungkin teman-teman di luar sana banyak, ini juga pernah gue tulis di dalam Instagram gue, bahwa mungkin orang banyak menyoroti pandemi ini kenanya ke teman-teman yang pekerja harian, terus kemudian orang yang menengah ke bawah. Oh, artis nggak ada yang kena kok. Oh, kan dia produser film udah banyak duitnya. Enggak, gue mau bilang jangan salah ya. Jangan salah itu ya. Karena berapa film yang mungkin puluhan kali ya, gue rasa pasti puluhan sih, karena biasanya kita setiap hari Kamis tuh ada film baru, jadi film baru tuh masuk sekitar 2-3 gitu. Jadi kalau jadi yang makanya biasanya kan ada orang ya nanti deh gue nonton ke bioskop, film bioskop Indonesia itu kita cuma dikasih jatah waktu sampai hari Sabtu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, sampai Minggu. Lu Minggu kagak nonton, Senin dihitung tidak sesuai target, hilang ini dari peredaran. Ya Allah. Gitu ya. Nah, di masa pandemi ini, jadi setiap hari Rabu atau Kamis itu, gue lupa deh, pokoknya kalau nggak Rabu Kamis ya, itu selalu menaik 2 atau 3 film. Nah itu berdampak. Bahkan gue ceritain aja bahwa di awal-awal masa pandemi itu handphone gue sempat sibuk karena banyak teman-teman artis
penggiat seni lainnya, artinya ya kameramen, art editor gitu kan, art director gitu kan. Itu pada nelfon gue nanya, Mi lu punya sesuatu nggak yang bisa gue kerjain? Gak apa-apa deh, kita dibayarnya cuma 100.000 atau 50.000 nih, gue ceritain tuh honestnya ya gitu. Hey teman-teman, kalau kalian mendengar ini, saya menceritakan buat biar teman-teman tahu. Jadi bukan hanya teman-teman yang terdampak, apalagi secara hitungan pemerintah mereka tidak prioritas kan gitu, karena mereka rata-rata penghasilannya selama ini jauh di atas UMR gitu kan. Dan berdampak, apalagi yang punya cicilan, wah udah pasti tuh luar jangan tanya ya. Gitu. Nah, terus dari permasalahan itu jadi muncullah konsep bioskop online ini atau gitu. Betul. Jadi muncul pertama adalah konten dulu. Jadi karena waktu itu kita semua juga terkaget dengan adanya masa pandemi ini kan, semuanya kan berorientasi mencari bagaimana kita bisa bertahan hidup gitu, termasuk si bioskop ini. Awalnya teman-teman hanya bikin konten, tapi kok rasanya sayang ya kalau konten selesai gitu loh. Banyak film-film yang sebenarnya bagus tapi ketunda gitu. Sementara uang produksi kan besar ya, uang produksinya film YouTube itu tuh jauh banget, kalau bisa dibilang realnya tuh jauh banget gitu, karena jumlah orang yang terlibat kalau YouTube mungkin di bawah 50, kalau film tuh bisa 100. Ya kebayang ya. Wow. Jadi 100 orang yang berdampak gitu ya. Nah, apalagi industri film itu sering by project. Jadi banyak hal-hal ya otomatis karena masa pandemi semuanya penyesuaian. Jadi juga harusnya yang syuting sekarang jadi nggak syuting gitu. Berapa banyak sutradara juga yang harusnya dia punya film sekian dan tahun ini jadi ditunda gitu kan. Karena semuanya perlambatan gitu. Akhirnya muncul si bioskop online ini. Nah, model purchasing-nya itu sebenarnya belum full banget disosialisasikan, tapi nanti mungkin akan disosialisasikan sama teman-teman bahwa modelnya akan ada tetap sistem payment, cuma jumlahnya nggak banyak gitu ya. Nah itu memang disesuaikan sama teman-teman gitu. Kenapa? Teman-teman mungkin pernah dengar beberapa platform film yang online itu ada beberapa yang tutup. Bahkan yang termasuk mengajarkanku salah satu scriptwriter tuh memberikan dulu wadah itu tutup, ya kan? Oh iya. Iya, sampai saya sedih sekali nulisnya. Gitu ya, karena gue tidak menyangka, tuh biasa gue tidak menyangka bahwa itu bakal terjadi gitu, tapi ternyata ya memang hal ini membuat, kalau gue bilang ini kita kembali ke awal sih, kayak lagunya Grand Family ya, kembali ke awal gitu. Jadi semuanya merasa sama. Dulu mungkin banyak orang yang merasa film gue kan ada 100 biji gitu ya, film gue ada 50 biji, lo siapa gitu. Nah sekarang lo kembali ke awal, lo harus belajar balik tuh ke awal gitu ya gitu. Nah si model bioskop ini nanti bisa teman-teman saksikan, karena kenapa rata-rata film Indonesia kan nggak masuk ya ke platform-platform yang tadi platform online yang ada gitu ya, selain YouTube ya, itu nggak muncul gitu. Jadi ini dijadikan alternatif di mana kalau teman-teman tidak terlibat, sama aja sih omongan gue dengan ketika teman-teman di bioskop, ketahuilah bahwa ketika teman-teman pergi ke bioskop itu sebenarnya tidak seluruh uang yang teman-teman berikan itu buat kami pelaku seni, itu aja. Jadi bahkan kami mendapatnya sedikit sekali dari jumlah yang kalian bayarkan gitu. Nah sebenarnya ketika ini migrasi jadi online tidak terlalu berdampak berbeda sama kita pelaku seni, karena secara nominal tetap sama, cuma mungkin perkaliannya tadi, karena challenging-nya adalah yang tadi Kak Irsan bilang bahwa teknologi kita sudah maju, kemudian kemungkinan ada yang melakukan penyebajakan tanpa ketahuan gitu. Tapi udah ada sih sistem-sistem yang dibentuk untuk bisa langsung kayak gitu. Nah kemarin juga sempat ada wacana kan kalau teman-teman mau buka lagi bioskop, tapi ternyata itu sangat-sangat riskan dan perlu banyak sekali hal gitu, dan kita nggak tahu siapa aja dan dari mana mereka gitu kan untuk masuk ke situ kan. Nggak beda halnya kalau kita di kantor, ibaratnya kalau kantor tuh udah saling tahu lah ya, rumahnya ada di mana, ini di mana gitu. Tapi kan kalau misalnya si bioskop yang benar-benar baru ketemu dan
beresiko tinggi lah ya gitu. Iya. Nah, alternatif lainnya adalah si bioskop online ini. Nah, buat teman-teman yang memang cinta sama produk Indonesia, jadi kalau menurut aku gini ya, lu jangan ngaku-ngaku cinta Indonesia deh kalau lu nontonnya cuma film luar. Belilah, Iya. belilah tiketnya. Keluarlah segitu, meskipun lu nggak nonton gitu. Bahkan itu dulu di masa bioskop juga gue bilang gitu. Jadi teman-teman gue yang ngomong, gue udah bahas ini sama film Indonesia, terus lu nggak nonton? Enggak, ya lu salah. Justru karena lu nggak nonton, kita nggak punya dana buat belajar gitu loh. Kalau lu nonton, kita punya dana buat belajar gitu kan, ada belajar lagi. Tapi kalau industri ini mati gitu, ibaratnya industri film Indonesia ini mati gitu ya, lu ya nggak bakal dapat punya apa ya, punya negeri sendiri lah gitu. Padahal market Indonesia tuh bagus banget. Iya. Gitu. Jadi ya itu sering sekali terjadi sih Mi, yang kayak gitu sih. betul. Khususnya di circle-circle lingkungan pertemanan terdekat pun masih banyak tuh orang yang kayak nganggep film Indonesia itu underdog deh pokoknya, cuman bagus posternya doang kayak gitu-gitu. Padahal sebenarnya semakin sering lu tonton atau minimal lu pengen ini deh ngelihat si aktor atau aktrisnya beradu peran gitu ya kan, dikesampingkan dulu ceritanya pun setidaknya ada peningkatan penonton gitu loh. Iya. Tapi nggak seperti itu orang-orang ternyata. Dan ketika lo nonton filmnya, lo gak bisa ngasih suggest gitu loh, bisa ngasih saran ke pelakunya gitu. Karena beberapa kali gue kayak ngobrol sama beberapa penggiat film, salah satunya Radit ya, dia cukup terbuka kok untuk kita ngasih tahu, karena nanti dia memperbaiki diri untuk berikut karya berikutnya gitu. Tapi kalau misalnya kita udah lo nggak beli, lo ngata-ngatain, gue sih bodo amat sumpah sama orang kayak gitu. Karena tuh biasa sih teman-teman ya gitu. Kenapa? Karena menurut aku kamu tidak memberikan apa ya, lo nggak nyumbang untuk perubahan gitu. Iya, lo nggak nyumbang buat perubahan, lo cuma ngomong doang. Tapi kalau lo beli tiketnya gitu ya, terus kemudian lo sampaikan, karena kita sebagai orang film, oh iya dia nonton kok, jadi dia tahu apa yang mengkritik kita. Tapi lo belum nonton aja belum ngata-ngatainnya selangit gitu ya. Gitu. Dan mungkin satu lagi nih, karena gue ngomong kayak gini nih Kak gitu ya, karena mungkin ada yang pernah ngeliat gue nge-review beberapa film gitu. Nah itu gue nonton satu, yang kedua gue catat di menit keberapa gue mengkritiknya. Jadi itu berbeda ya teman-teman ya. Jadi gue mengkritik sesuai dengan menit, malah gue tulis misalnya menit 2:55 gitu. Jadi nanti si pelaku industri ini atau sutradara, kameraman atau penulisnya, dia akan bilang, oh iya maksud lo adegan ini gitu, dan kasih solusi. Jadi jangan kritik doang. Kalau gue biasanya gue nggak suka nih adegan ini nggak terlalu baik misalnya buat anak-anak, tapi lo pasang buat anak-anak, boleh nggak diganti dengan ini gitu. Gitu lah kira-kira. Jadi jangan kritik doang, kasih solusi juga. Emang nggak capek nih menciptakan konten, ini capek loh guys. Berasa kok saya juga. Semangat kakak. Nah anyway, ini sebenarnya gue masih belum dapat nih untuk ngakses bioskop online yang kita maksud dari tadi nih, caranya gimana nih? Nah itu teman-teman bisa lihat salah satunya yang jadi partnernya di Cybercreasi ya, Indiscope. Di situ bisa kalian tanyakan, karena di situ di Instagram tuh bisa ditanya, karena yang punya juga salah satunya Ketua Parvi kan, gitu. Kak Marcella gitu. Jadi nanti bisa teman-teman tanya-tanya di situ di Indiscope. Dan sekarang mereka juga lagi ada kelas-kelas, dan buat kalian yang mau belajar film, ini menurut gue waktu yang tepat. Kenapa? Karena semua ada di online. Bahkan gue kemarin belajar sama orang yang ada di Disney, gue belajar sama orang yang nulis drama Korea, itu karena online gitu. Dan itu kasarnya difasilitasi dari kelas-kelas online Indiscope atau ada platform lain? Ada yang Indiscope, ada juga yang di platform lain, ada juga yang menarik. Lu juga bisa DM ke penulisnya, nanti mereka akan ngasih. Jadi jadinya yang lucu gini. Iya benar. Nih tuh biasa nih ya, gue ceritain bahwa salah satu teman-teman mungkin lihat kok gue di Instagram nulis nama pakai nama Arab sama satu lagi Korea gitu ya. Karena gue belajar bahasa Korea, salah satunya adalah untuk mendalami film. Nah iseng nih sebenarnya,
gue tuh sempet nanya sama salah satu penulis skenario yang udah besar lah dan menang beberapa award terakhir ini. Gue bilang, gue mau bikin nih karakter, tapi nggak cuma satu. Gue mau bikinnya 4-5 gitu. Karena gue tuh dalam ide gue adalah gue mau menuliskan kejadian-kejadian psikologis. Contoh deh, Joker. Joker kan kejadian psikologis banget gitu ya. Yang kalau orang di dalam psikologis itu mikirnya ya memang itu yang kita temuin sehari-hari gitu loh. Kalau di luar teman-teman psikologi mungkin nggak sih, ya ada ya orang kayak gitu ya. Nah itu jadi hal yang menarik menurut gue bahwa oh ternyata masyarakat tentang mental health awareness ini tinggi banget gitu. Ya udah akhirnya gue berpikir bikin dong membuat role model dengan 5 karakter waktu itu tentang personality. Ini udah pernah gue tulis dari zaman gue kuliah nih. Tapi naskahnya gue bodo amatin gitu ya. Oh, kirain lu Ya, karena dulu kan gue belum jadi penulis skenario, dulu yang nulis temen gue gitu. Jadi gue punya ide, terus ini kayaknya laku udah dijual gitu, waktu itu gitu doang. Nah, pas gue tanya sama beliau, gue belum pernah nih men-treatment itu. Kalau lo nanya sama gue, lo bukan nanya sama orang yang tepat. Oke. Jadi gue nggak nerusin karena memang dia spesifikasinya di film gitu. Nah, tiba-tiba gue nonton drama Korea dan menurut gue 5 karakter ini sama. 5 karakter ini bener-bener kayak ibaratnya nih misalnya gue, Kak Irsan, terus teman-teman lain yang ada di Spotify-nya KN nih, gitu ya. Itu terbangun dengan bagus dan nggak ada komposisinya yang berlebihan. Nggak semua cerita ke gue, nggak semua cerita nggak ke Kak Irsan gitu. Kan itu susah ya nulisnya, susah banget menurut gue nulisnya. Dan ngeblend itu membuat orang ngikut terbawa suasana. Nah, singkat cerita gue nonton lah si drama itu sampai akhirnya gue iseng mencari nama penulisnya di dalam Instagram. Ya, gue iseng, gue cari karena keterbatasan bahasa Korea gue juga ya. Guys, gue ngerti bahasanya tapi gue belum segape itu untuk balas-balasan. Gue mencampur antara bahasa Korea dan bahasa Inggris gitu. Awalnya gue pikir nggak bakal dibales ya gitu. Ya udahlah bodo amat. Tiba-tiba blok masuk invitation. Hah, apaan nih? Gue bilang gitu. Dan ternyata dia appreciate banget. Bahkan dia bilang once ketika kita selesai pandemi ini, lo harus ke Korea dan lo harus ketemu gue gitu. Jadi, iya, kenapa? Dan itu gue mulainya bukan dari bukan dari penulis. Jadi kan kalau teman-teman yang nggak tahu adalah penulis skenario itu biasanya dalam satu film atau dalam satu serial itu bukan satu orang. Biasanya biasanya ada atau ada 2 atau 3, ya 2 atau 3 gitu. Nah, gue nggak kayak nomor 1, gue kayak nomor 2. Cara taunya adalah tingkat kekepoan kamu. Gitu. Oh, iya, menarik. Jadi gue bukan kepo sama artisnya, gue kepo sama gimana ya mereka bisa menulis drama sebagus ini. Dan menurut gue itu deep banget sih. Menggunakan ekspresi tapi ngena banget lah ibaratnya gitu. Waduh, gitulah kira-kira. Iya, tapi bukan berarti gue nonton film Hollywood kalau tenang ya teman-teman semua. Gue tuh udah nonton film Hollywood sekitar 100 judul, Korea tuh 100 serial gitu ya. Film Indonesia tuh ya banyak banget kalau justru gue yang nggak terlalu banyak tuh Jepang. Tapi dari semua itu karena emang belum tertarik kali ya. Maksudnya gue senengnya kartun sih kalau Jepang. Kalau kartun gue tonton gitu ya. That's why kenapa pengen belajar animasi gitu. Cuma pengen tahu aja kenapa ketika kita pengen tahu, kita tahu ya orang-orang itu kita lebih menghargai sih Kak. Jadi gue tuh kayak sekarang nih, gue nulis skenario meskipun gue ditaruhnya bukan penulis skenario, gue ditaruhnya di promotor, gue tetap menghargai penulis skenario. Gue udah nggak sejahat dulu lagi. Meskipun ada sih, ini kayaknya nggak bisa dijual deh, boleh ditukar nggak? Bisa gitu. Kalau dulu kan apa-apa nih gitu. Iya. Gitu. Nah, sama ketika lu tahu editor, lu kan nggak bisa kalau orang yang nggak tahu editor, lama banget sih ngedit doang kayak gitu doang nggak? Ya, men, lu nggak tahu prosesnya, ngegradingnya, ngeluarinnya gitu kan. Makanya, benar. Kita jadi lebih menghargai dan menurut gue even itu soundman, lighting man itu semuanya penting karena kalau nggak ada teman-teman ini kita nggak bisa bekerja dan kalau teman-teman ini nggak maksimal kerjanya film itu juga nggak jadi apa-apa. Iya. Ya menarik sekali ini dari kita pembahasan awal sampai ke akhir
ternyata banyak aspek dan banyak topik yang sudah kita gali ya, Mi ya. Iya, iya. Jadi maaf ya teman-teman kalau kemana-mana. Gue suka gitu soal. Tapi lumayan jadi insight para smart netizen nih. Kayak tadi contoh kan ada bioskop online, mau nontonnya di mana, ada kelas-kelas yang bisa diikutin, terus pengalaman lo ketemu artis sana sini, itu menarik banget. Nah, kalau ini mungkin terakhir Mi, menurut lo kesempatan apa nih yang harus diketahui para netizen tentang dunia film? Atau lo mungkin punya poin-poin kayak, oh lo kalau dunia film tuh sebenarnya bisa gini loh. Nah, yang mau lo share gitu ke teman-teman Oke. smart netizen yang lagi dengerin. Yang pertama adalah lu nggak boleh berhenti belajar, itu yang paling pertama. Even sekelas artis yang senior banget, yang udah melalang buana aja belajar. Kadang mereka suka nelfon gue cuma sekedar nanya misalnya gini, Mi, istilah ini apa sih? Gue tadi habis baca nih anak-anak muda ngomong kayak gini, gue jawabnya apa ya? Oh, oke. Gitu. Jadi misalnya dia ceritanya jadi bapak yang gaul tapi udah tua gitu, kakek-kakek gitu kan, mereka tetap butuh sense ini taunya apa gitu. Kadang-kadang mereka nggak dapet atau teman-teman anak muda itu kan kadang-kadang kita merasa orang lain tuh tahu ya kalau apa yang kita maksud, tapi kadang-kadang kan mereka belum dapat pemahamannya. Jadi mereka suka nelfon gue gitu, tiba-tiba, Mi, gue dapet istilah ini nih apa ya gitu. Nah, terus satu, jangan berhenti belajar. Kedua, masa pandemi ini menurut gue adalah masa dimana kalian mau belajar. Belajar apa aja ada kok. Bahkan bikin kelas acting aja ada. Yang biasanya kalian harus bayar kelas acting tuh sampai puluhan juta. Ya setahu gue kemarin tuh ada yang cuma ratusan, ada yang jutaan aja gitu. Nggak sampai puluhan sih gitu. Terus, bener, gue sendiri mau ikut cuma karena bentrok aja kemarin gitu. Nah, terus nulis belajar storytelling, lo mau jadi apa gitu, ibaratnya gini, sekarang itu semua orang menurut gue bisa bikin film sih, semua orang bisa bikin video karena handphonenya memadai. Kalau zaman gue dulu gue masih kebagian tuh yang kamera roll terus tahan nafas dulu tuh sebentar biar nggak goyang, tuh gue masih kebagian bagian kayak gitu masih ada. Gitu. Terus jangan lupa kalau kita tuh hidup itu selalu ada perputaran. Jadi ini hal yang mungkin gue belum pernah share. Jadi gue pernah pergi sama salah satu artis dan sekarang beliau udah almarhumah gitu ya. Gue nggak tahu kenapa dia ini sangat humble dan kenapa banyak ketika beliau meninggal nih banyak artis yang nangis gitu sampai terseduh-seduh. Ternyata pertama si kakak ini tidak pernah meninggalkan orang di masa susah. Justru ketika teman artisnya susah, dia yang adalah orang yang pertama datang. Yang kedua adalah dia tidak pernah merendahkan orang. Karena dia gini, dia percaya bahwa lu masing-masing punya masa depan, men. Bisa aja suatu saat lu yang di atas gue. Itu hal yang paling berkesan. Bahkan waktu ketika kita dalam perjalanan ke Malaysia itu, dia nganggap gue kayak teman. Padahal kita baru ketemu dan gue kru lah, masih ece-ece banget gitu kan. Terus dia kan udah gede gitu, udah punya nama besar, tapi dia tetap ke gue manggilnya juga nggak yang jauh-jauh, malah sampai apa cinta apa sayang gitu ya. Ini perempuan ya guys, ngomong-ngomong. Iya. Jadi gue belajar banyak bahwa itu sih yang pertama tadi belajar, yang kedua tadi itu sebenarnya termasuk attitude ya. Yang kedua attitude tadi gitu ya. Yang ketiga menghargailah gitu. Kalau lo nggak bisa hargai dengan uang, lo bisa hargai dengan senyuman, sikap gitu. Karena menurut gue penting juga, bukan karena gue udah ini nih, lu misalnya suatu saat kalian ada yang jadi produser terus kayak gue udah bayar lu dong, lu gini susah sih kalau bikin film hati krunya nggak ada di dalam situ gitu. Itu tuh susah gitu ya. Jadi memang kita butuh cuan gitu ya, tapi juga berkarya dengan baik, nanti insya Allah itu datang sendiri gitu. Nah, kesempatan yang keempat adalah koneksi, karena gimana pun di Indonesia itu masih banyak project-project yang karena kita udah biasa kerja sama mereka, dan jangan pernah takut sama tantangan baru. Gini, misalnya gue ketemu sama Kak Irsan kan memang kalau teman-teman lihat nih di YouTube-nya kan motovlog, gue mau belajar. Kenapa gue mau belajar? Karena
gue nggak ngerti dunia itu. Meskipun gue suka go-kart, tapi gue kan beda nih dunia go-kart sama dunia motor gitu. Nah itu kenapa nanti kita bisa dapat irisan-irisan yang mungkin bukan, bahasa gue bukan maruk ya, tapi lebih ke arah memposisikan diri dengan baik. Oh kalau sama Kak Irsan nih nanti kita ngobrolin ini oke nih gitu. Kalau sama kayak Kak Irsan nih, oh kalau kayak gini gue nanya sama Ami deh. Itu juga membentuk koneksi, itu membentuk branding sih akhirnya. Jadi kayak gue harus nanya ini sama siapa gitu, dan tidak menutup kemungkinan itu kan bagian dari silaturahmi ya, itu juga mendatangkan rezeki. Dan terakhir, jangan pernah nolak ya. Ini pesan banget buat teman-teman. Kalau misalnya ada orang, misalkan ini aku nggak tahu sih, ini mungkin ada beberapa pendapat artis yang setuju atau teman-teman pelaku seni yang setuju, ada beberapa yang enggak. Tapi menurut aku, aku berhubungan dengan banyak orang, bahwa kalau kalian mengedepankan budget di depan, kalian tuh gak dapat banyak kesempatan gitu. Tapi kalau misalnya boleh teman-teman nolak, misalnya gini, nggak bisa gara-gara udah ada kerjaan lain yang masuk, kan itu wajar ya. Tapi kalau misalnya hanya karena satu hal, nih aku ngutip dari kata Kak Yosi nih, kita nggak pernah tahu satu orang yang nonton, satu orang yang deket sama kita, satu orang yang nonton konten kita itu menjadi apa nantinya, itu yang kita nggak pernah tahu gitu. Bisa aja ternyata yang lu ajak ngomong anaknya sutradara siapa, ya kan, lu nggak tahu gitu. Atau contoh sederhana, waktu itu nih true story, gue mau beli sebuah mobil mewah dan gak jadi, bukan buat gue ya, tapi buat kepentingan syuting waktu itu, karena tadi sikap orangnya ke gue sangat enggak, padahal itu di kantong gue udah ada cek, dan itu gue belinya langsung kasarnya begitu mobilnya ditaruh, karena kita keperluannya syuting, jadi nggak perlu plat kan. Gitu, platnya bisa kita karang-karang gitu ya, karena kan memang bukan kebetulan buat jalan gitu kan, artinya di towing aja ke situ udah kelar. Karena tadi attitude dan penolakan terhadap sesuatu gitu, karena belum tentu apa yang kita lihat tuh emang kayak gitu guys. Jadi belajar lebih bijak, belajar lebih kenal gitu ya, biar tadi dengan kita belajar sendirinya kita akan ngikut sih, bahwa selalu ada hal lain yang orang lebih tahu daripada kita. Itu sih konsep yang harus di dalam pikiran kita gitu. Menarik. Benar sekali itu smart netizen yang pesan-pesan dari Ibu Ami Kamila ya. Siap. Kayaknya kita udah di penghujung nih, Mi. Wow, Karena pembahasan sudah terlalu cukup padat dan banyak ya. Sampai gue tuh bingung mau nanya apa lagi. Oke. Nanti Kak Irsan dong cerita, gantian ya, gue hostnya, lu yang cerita. Aman, kita atur. Oke, itu tadi Smart Netizen, cerita di balik dunia layar industri perfilman. Ada suka, ada duka, ada cerita dari banyak, apa ya nyebutnya ya, banyak sudut pandang ya, Mi ya. Karena lu udah ngerasain dari sisi promotor, dari sisi scriptwriter, sampai akhirnya ngurusin artis kemana-mana. Wah, itu menarik banget. Ada dua hal yang menarik nih. Yang pertama adalah sebagai penutup teman-teman adalah bahwa kadang-kadang kami tuh suka bertemu nih off the record ya teman-teman, dan aku baru share kali ini. Ini udah off the record, Bi. Kita lagi di record. Iya, di record, tapi baru kali ini ya. Biasanya aku off the record gitu ya, tapi aku sampaikan aja bahwa kadang-kadang hal yang paling menyebalkan itu di saat gue lagi sebel nih sama si aktor A gitu ya. Terus tiba-tiba gue ketemu fansnya, "Kami apa kabar? Kakak itu apa kabar?" Waduh, itu gue gondok banget sama mati. Tapi bukan ke kalian ya, tapi karena memang hubungan kami. Jadi kalau misalnya ada suatu saat kalian ketemu promotor atau manajer atau siapapun yang mukanya berbeda, tolong dipahami, kami juga manusia gitu ya. Jadi dan terakhir banget dari gue adalah buat teman-teman yang mau masuk ke film, jangan pernah takut. Go ahead aja, karena selalu ada revisi dalam hidup. Wih, luar biasa. Setuju sekali saya. Selalu ada revisi dalam hidup. Dan harus terus belajar. Yo. Itu.
Oke deh, itu tadi terakhir dari Ami menutup podcast kita malam hari ini. Ami, makasih banget udah Sama-sama. meluangkan waktu. Terus semoga nanti project-project setelah pandemi ini lancar. Terus, Amin. Nanti aku mau ngeluarin web series loh guys. Tunggu ya. waduh, menarik nih. Gue diajak dong. Serius, buka dong di depan aja Ya, nih. tunggu ya. Mudah akan jadi ya. Saya juga masih deg-degan ini. Modus banget ya gue ya. Oh Ya iya, kita tunggu lah. sama satu lagi terakhir kreator nongkrong ada hal yang nanti bisa di-share. Jadi ini kalau tayangnya nanti mendekati hari anak atau setelah hari anak, teman-teman wajib nonton apa yang kita bikin di hari anak. Oke. Hari anak tuh tanggal berapa by the way? Tanggal 23. 23. Oh, Bocoran bentar lagi. Iya. Nanti dipromosiin aja nih, di info aja. Iya. Konten-konten apa yang mau yang perlu kita bantu gitu. Siap. Mantap. Oke, kita tunggu juga nanti karya-karya dari Ami, karya-karya dari kreator nongkrong. Selanjutnya, episode kali ini sudah selesai. Terima kasih buat yang sudah Yeay. mendengarkan. Gue Irsan 56 pamit dan bintang tamu saya. Ami Kamila. Bye-bye. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Dadah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.